Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Surabaya yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana setiap amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Bulan ini juga menjadi momen untuk melatih diri, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu, termasuk dalam hal pengeluaran dan gaya hidup. Seringkali kita jumpai justru di bulan Ramadan pengeluaran rumah tangga meningkat. Berbagai makanan dan minuman dibeli secara berlebihan, terutama saat menjelang berbuka puasa. Padahal tidak semua yang dibeli benar-benar dibutuhkan. Bahkan tidak jarang makanan tersebut terbuang sia-sia. Allah SWT telah mengingatkan di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kuli wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini sangat jelas mengajarkan kita untuk bersikap sederhana. Berbuka puasa memang dianjurkan, tetapi tidak berarti kita harus berlebihan di dalam menyiapkan hidangan. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Surabaya yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Isra ayat 26-27, Allah SWT berfirman, yang artinya, berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa tegasnya peringatan Allah kepada orang-orang yang boros. Oleh karena itu, kebiasaan berlebih-lebihan, terutama di bulan Ramadan, harus kita hindari. Ramadan seharusnya menjadi madrasah atau tempat pendidikan bagi kita untuk belajar hidup sederhana. Kita dilatih merasakan lapar agar lebih peduli kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Maka sangat tidak tepat jika setelah seharian berpuasa, kita justru berlebihan di dalam berbuka. Hemat bukan berarti pelit atau kikir. Hemat adalah menggunakan rezeki sesuai kebutuhan dan menempatkannya pada hal yang bermanfaat. Dengan berhemat, kita justru memiliki kesempatan lebih besar untuk berbagi kepada sesama. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Inilah konsep keseimbangan dalam Islam. Tidak boros, tetapi juga tidak pelit. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kota Surabaya yang dirahmati Allah,
Ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menerapkan hidup hemat di bulan Ramadan. Yang pertama, membuat perencanaan belanja agar kita membeli barang secara tidak berlebihan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang ketiga, menghindari makanan berlebih yang justru berpotensi terbuang. Sedangkan yang terakhir, mari kita memperbanyak sedekah kepada yang membutuhkan. Dengan berhemat, kita bisa mengalihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah. Dan sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hal ini menjadi teladan bagi kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan. Bukan hanya meningkatkan ibadah, tetapi juga memperbaiki cara kita mengelola rezeki. Jadikan kesederhanaan sebagai bagian dari ibadah dan hemat sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu mengambil hikmah dari bulan Ramadan dan menjadi pribadi yang lebih baik setelahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.